Namira Beauty dan Spa neraca saldo periode 31 Desember 2023. Nomor akun 111 kas di debit sebesar Rp353.400.000. Nomor akun 112 piutang usaha di debit sebesar Rp300.000. Nomor akun 113 sewa dibayar di muka di debit sebesar Rp40 juta. Nomor akun 114 perlengkapan di debit sebesar Rp1.300.000. Nomor akun 121 peralatan di debit sebesar Rp207.200.000. Nomor akun 211 utang usaha di kredit sebesar Rp4 juta. Nomor akun 311 modal Ibu Namira di kredit sebesar Rp600 juta. Nomor akun 411 pendapatan usaha di kredit sebesar Rp5.700.000. Nomor akun 511 beban gaji di debit sebesar Rp6 juta. Nomor akun 512 beban listrik, air, dan telepon atau LAT di debit sebesar Rp1.500.000. Jadi total di debit sebesar Rp609.700.000 dan total di kredit sebesar Rp609.700.000. Setelah dilakukan pengecekan ulang, Ibu Namira menemukan data penyesuaian pada 31 Desember 2023 sebagai berikut. 1. Perlengkapan yang terpakai pada periode ini adalah Rp400.000. 2. Sewa yang telah kadaluarsa sebesar Rp2.500.000. 3. Pendapatan jasa yang masih harus diterima adalah Rp1.100.000. 4. Gaji yang masih harus dibayar pada periode ini adalah Rp300.000. 5. Penyusutan peralatan pada periode ini sebesar Rp3 juta. 6. Beban pajak yang belum dibayar sebesar Rp100.000. 7. Pendapatan komisi yang masih harus diterima sebesar Rp1.700.000. 8. Cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari total pendapatan usaha. Namira Beauty dan Spa Adjustment Journal periode 31 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2023, beban perlengkapan di debit sebesar Rp400.000, perlengkapan di kredit sebesar Rp400.000 dengan keterangan pemakaian perlengkapan. Beban sewa di debit sebesar Rp2.500.000, sewa dibayar di muka di kredit sebesar Rp2.500.000 dengan keterangan beban dibayar di muka. Pada tanggal 31, piutang usaha di debit sebesar Rp1.100.000, pendapatan usaha di kredit sebesar Rp1.100.000 dengan keterangan piutang pendapatan. Pada tanggal 31, beban gaji di debit sebesar Rp300.000, utang gaji di kredit sebesar Rp300.000 dengan keterangan beban yang masih harus dibayar. Pada tanggal 31, beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp3 juta, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp3 juta dengan keterangan penyusutan peralatan. Pada tanggal 31, beban pajak di debit sebesar Rp100.000, utang pajak di kredit sebesar Rp100.000 dengan keterangan beban yang masih harus dibayar. Pada tanggal 31, piutang komisi di debit sebesar Rp1.700.000, pendapatan komisi di kredit sebesar Rp1.700.000 dengan keterangan piutang pendapatan komisi. Pada tanggal 31, beban kerugian piutang usaha di debit sebesar Rp285.000. Cadangan kerugian tak tertagih di kredit sebesar 200. Tanggal 31, beban kerugian piutang usaha di debit sebesar Rp285.000. Cadangan kerugian tak tertagih di kredit sebesar Rp285.000 dengan keterangan taksiran piutang tak tertagih. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat worksheet. Worksheet terdiri dari kolom nomor akun, kolom nama akun, kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Di kolom nomor akun kalian menuliskan semua nomor akun yang ada di neraca saldo dan di adjustment penyesuaian. Di kolom nama akun kalian menuliskan nama-nama akun yang ada di neraca saldo dan di adjustment penyesuaian. Di kolom neraca saldo kalian tuliskan semua saldo yang ada di neraca saldo. Di kolom penyesuaian kalian menuliskan saldo-saldo yang ada di adjustment penyesuaian. Di kolom neraca saldo setelah penyesuaian kalian sesuaikan saldo yang ada di kolom neraca saldo dengan kolom yang ada dengan kolom penyesuaian. Di kolom laba rugi kalian hanya menuliskan akun yang berawalan 4 dan 5. Di kolom neraca kalian hanya menuliskan akun yang berawalan 1 sampai dengan 3. Nomor akun 111 dengan nama akun kas. Di neraca saldo
didebit sebesar Rp353.400.000. Di akun neraca saldo setelah penyesuaian didebit sebesar Rp353.400.000. Kenapa jumlahnya sama? Karena dia tidak ada di adjustment penyesuaian. Jadi kalian tidak perlu menyesuaikan, tidak perlu disesuaikan. Tinggal disalin saja saldonya. Di kolom laba rugi, kalian kosongkan karena dia akun yang berawalan 1, bukan akun yang berawalan 4 dan 5. Di akun neraca, kalian tuliskan di debit sebesar Rp353.400.000 karena dia akun yang berawalan 1. Nomor akun 212 dengan nama akun utang gaji. Kalian isi di kolom penyesuaian di kredit sebesar Rp300.000. Kenapa dia hanya di kolom penyesuaian? Karena dia hanya ada di adjustment penyesuaian, tidak ada di neraca saldo. Di kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kalian tuliskan di kredit sebesar Rp300.000. Tinggal kalian salin karena dia tidak ada di neraca saldo, hanya di kolom penyesuaian. Jadi kalian tidak perlu menyesuaikan akunnya, tidak perlu disesuaikan akunnya. Di kolom laba rugi, kalian kosongkan karena dia akun yang berawalan 2, bukan akun yang berawalan 4 dan 5. Kolom neraca, kalian tuliskan di kredit sebesar Rp300.000. Kalian tinggal praktek sendiri dengan cara yang saya sebutkan dari awal sampai akhir. Setelah kalian mencatat semua akun dengan cara yang awal yang saya sebutkan dari awal sampai dengan akhir, maka kalian tinggal hitung balance-nya. Cara menghitung balance-nya adalah kalian totalkan debit dan kredit yang ada di kolom laba rugi dan debit dan kredit di kolom neraca. Setelah kalian totalkan, maka debit dan kredit yang ada di kolom laba rugi kalian jumlahkan, dan begitu pula dengan kolom neraca debit dan kreditnya kalian jumlahkan. Setelah dijumlahkan, kalau kedua kolom ini menghasilkan saldo yang sama, maka balance. Kalau tidak menghasilkan saldo yang sama, berarti tidak balance. Berarti ada yang salah dengan pencatatan kalian dari awal sampai dengan akhir. Setelah kalian menghitung balance-nya, kalian tuliskan di bawah balance-nya saldo yang ada di kolom laba rugi, debit dan kredit, dan saldo di kolom neraca yang di debit dan kreditnya yang paling besar debit ataupun kreditnya yang ada di kolom laba rugi dan di kolom neraca. Setelah kalian tuliskan, maka selesailah. Itulah cara membuat worksheet. Terima kasih. Cara membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan usaha, jumlah pendapatan usaha, pendapatan luar usaha, jumlah pendapatan luar usaha, jumlah pendapatan, beban usaha, jumlah beban usaha, dan laba rugi bersih. Pendapatan usaha, karena pendapatan jasa sebesar Rp6.800.000. Karena di sini pendapatan usahanya hanya 1, maka jumlah pendapatan usahanya tetap, yaitu sebesar Rp6.800.000. Pendapatan luar usaha yaitu terdiri dari pendapatan komisi sebesar Rp1.700.000. Jumlah pendapatan luar usahanya tetap, yaitu sebesar Rp1.700.000 karena hanya 1 pendapatan luar usahanya. Jumlah pendapatan yaitu jumlah pendapatan usaha ditambah dengan jumlah pendapatan luar usaha, maka hasilnya yaitu sebesar Rp8.500.000. Beban usaha yaitu terdiri dari beban gaji sebesar Rp6.300.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp1.500.000, beban perlengkapan sebesar Rp400.000, beban sewa sebesar Rp2.500.000, beban penyusutan peralatan sebesar Rp3.000.000, beban pajak sebesar Rp100.000, beban kerugian piutang usaha sebesar Rp285.000. Jumlah beban usahanya yaitu sebesar Rp14.085.000. Maka laba rugi bersihnya sebesar Rp5.585.000. Karena ini mengalami kerugian. Kenapa mengalami kerugian? Karena jumlah beban lebih besar daripada jumlah pendapatan, maka perusahaan mengalami kerugian. Dan itulah cara membuat laporan laba rugi. Terima kasih. Beauty dan SPA. Laporan perubahan ekuitas periode 31 Desember 2023. Modal Ibu Namira yaitu sebesar Rp600 juta, dikurang rugi sebesar Rp5.585.000. Modal Ibu Namira yaitu Rp594.400.000
Rp15.000. Jadi modal Ibu Namira adalah Rp594.415.000. Beauty dan Spa laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2023. Aktiva lancar, kas sebesar Rp353.400.000. Piutang usaha sebesar Rp1.400.000. Piutang komisi sebesar Rp1.700.000. Sewa dibayar di muka sebesar Rp37.500.000. Perlengkapan sebesar Rp900.000. Cadangan kerugian piutang tak tertagih sebesar Rp285.000. Total aktiva lancar sebesar Rp394.615.000. Aktiva tetap peralatan sebesar Rp207.200.000. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp3.000.000. Total aktiva tetap sebesar Rp204.200.000. Jumlah aktiva sebesar Rp598.815.000. Lancar. Utang usaha sebesar Rp4 juta, utang gaji sebesar Rp300.000, utang pajak sebesar Rp100.000. Total utang sebesar Rp4.400.000. Ekuitas modal Ibu Namira sebesar Rp594.415.000. Total ekuitas sebesar Rp594.415.000. Jumlah pasifa sebesar Rp598.815.000. Kemudian yang keenam ada closing entries. Closing entries ini menutup beberapa akun. Ada akun pendapatan, akun beban, dan akun rugi. Akun yang termasuk akun pendapatan adalah akun pendapatan usaha dikredit sebesar Rp6.800.000 dan pendapatan komisi dikredit sebesar Rp1.700.000. Ikhtisar laba ruginya didebit sebesar Rp8.500.000. Kemudian ada akun beban. Beban gaji didebit sebesar Rp6.300.000. Beban LAT didebit sebesar Rp1.500.000. Beban perlengkapan didebit sebesar Rp400.000. Beban sewa didebit sebesar Rp2.500.000. Beban penyusutan peralatan didebit sebesar Rp3 juta. Beban pajak didebit sebesar Rp100.000. Dan beban kerugian piutang usaha didebit sebesar Rp285.000. Ikhtisar laba ruginya dikredit sebesar Rp14.085.000. Kemudian ada akun rugi. Akun yang terpengaruh akun rugi yaitu ada modal didebit sebesar Rp5.585.000 dan ikhtisar laba rugi dikredit sebesar Rp5.585.000. Kemudian kita totalin semuanya. Totalnya ada Rp28.170.000. Nama akun piutang usaha, nomor akun 112, tanggal 31 Desember 2023. Keterangan saldo ref centang didebit Rp300. Keterangan penyesuaian ref adjustment 1 didebit Rp1.100.000, saldo Rp300 ditambah Rp1.700.000 sama dengan Rp1.400.000. Nama akun piutang komisi, nomor akun 113, tanggal 31 Desember 2023. Keterangan penyesuaian ref adjustment 1 didebit Rp1.700.000, saldo didebit Rp1.700.000. Nama akun sewa dibayar di muka, nomor akun 114, tanggal 31 Desember 2023. Keterangan saldo ref centang didebit Rp40 juta. Keterangan penyesuaian ref adjustment 1 dikredit Rp2.500.000, saldo didebit Rp40 juta dikurang Rp2.500.000 sama dengan Rp37.500.000. Nama akun perlengkapan. Nama akun penyusutan peralatan, nomor akun 122, tanggal 31 Desember 2023. Keterangan penyesuaian ref adjustment 1
dikredit 3 juta rupiah. Saldo dikredit 3 juta rupiah. Nama akun utang usaha, nomor akun 211, tanggal 31 Desember 2023. Keterangan saldo, ref centang, dikredit 4 juta rupiah. Saldo dikredit 4 juta rupiah. Nama akun utang gaji, nomor akun 212, tanggal 31 Desember 2023. Keterangan penyesuaian, ref adjustment 1, dikredit 300 rupiah. Saldo dikredit 300 rupiah. Nama akun utang pajak, nomor akun 213, tanggal 31 Desember 2023. Keterangan penyesuaian, ref adjustment 1, dikredit 100 rupiah. Saldo dikredit 100 rupiah. Nama akun modal Ibu Namira, nomor akun 311, tanggal 31 Desember 2023. Keterangan saldo, ref centang, dikredit 600 juta rupiah. Keterangan penyesuaian, ref CS1, didebit 5.585.000 rupiah. Saldo dikredit 600 juta rupiah dikurang 5.585.000 rupiah sama dengan 599.415.000 rupiah. Nama akun ikhtiar lebaran. Nama akun beban sewa, nomor akun 514, tanggal 31 Desember 2023. Keterangan penyesuaian, ref adjustment 1, didebit 2.500.000 rupiah. Penutupan, ref C1, dikredit 2.500.000 rupiah. Saldo didebit 2.500.000 rupiah jadi 0. Nama akun beban penyesuaian peralatan, nomor akun 515, tanggal 31 Desember 2023. Keterangan penyesuaian, ref adjustment 1, didebit 3 juta rupiah. Peralatan, ref C1, dikredit 3 juta rupiah. Saldo didebit 3 juta rupiah jadi 0. Nama akun beban pajak, nomor akun 516, tanggal 31 Desember 2023. Keterangan penyesuaian, ref adjustment 1, didebit 100 rupiah. Penutupan, ref C1, dikredit 100 rupiah. Saldo didebit 100 rupiah jadi 0. Nama akun beban kerugian piutang usaha, nomor akun 571, tanggal 31 Desember 2023. Keterangan penyesuaian, ref adjustment 1, didebit 285.000 rupiah. Penutupan. Mira Beauty and Spa Reversing Journal per 1 Januari 2024. Reversing Journal atau jurnal pembalik ialah untuk membalik akun beban dan juga akun pendapatan. Yang pertama ada akun pemakaian perlengkapan yang awalnya beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit sebesar Rp400.000 dibalik menjadi perlengkapan di debit dan beban perlengkapan di kredit sebesar Rp400.000. Selanjutnya ada akun pendapatan yang masih harus diterima yang awalnya piutang usaha di debit dan pendapatan usaha di kredit sebesar Rp1.100.000 dibalik menjadi pendapatan usaha di debit dan piutang usaha di kredit sebesar Rp1.100.000. Selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar yang awalnya beban gaji di debit dan utang gaji di kredit sebesar Rp300.000 dibalik menjadi utang gaji di debit dan beban gaji di kredit sebesar Rp300.000. Selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar yang awalnya beban pajak di debit dan utang pajak di kredit sebesar Rp100.000 dibalik menjadi utang pajak di debit dan beban pajak di kredit sebesar Rp100.000. Dan terakhir, ada akun pendapatan yang masih harus diterima yang awalnya piutang komisi di debit dan pendapatan komisi di kredit sebesar Rp1.700.000 dibalik menjadi pendapatan komisi di debit dan piutang komisi di kredit sebesar
Rp1.700.000. Total dari balance debit dan kredit ialah Rp3.600.000.